Episode 14 tak masuk akal. Karena tak melihat Milly akan menjawab pertanyaannya, Boy akhirnya memutuskan menuruti perintah Milly. Dia berjalan menuju ke meja makan dan duduk di sana sembari menunggu makanan yang akan disiapkan oleh Milly. Jujur saja, Boy merasa serba salah dan dia juga merasa salah tingkah. Kecanggungan benar-benar terasa menyebalkan. Membuat Boy mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja, seolah-olah apa yang mereka lakukan sepanjang pagi tadi di kamar Milly adalah sebuah hal yang wajar. Padahal, jika dilihat dari hubungan mereka, hal itu tak wajar dilakukan. Memang, mereka adalah suami istri. Sudah sepatutnya mereka melakukan hal itu. Namun ingat, mereka memiliki kontrak. Dan sial, Boy menikahi Milly hanya karena sebatas tanggung jawab. Kenapa dia meniduri Milly lagi? Haruskah Boy menanyakan hal ini pada Andre? Sikap Milly yang berubah menjadi pendiam memperburuk semuanya, membuat kecanggungan terasa mencekiknya. Sialan. Boy lalu melihat Milly mulai menyuguhkan makanan di hadapannya. Perempuan itu tak lupa juga membuatkan Boy secangkir kopi. Boy mengamatinya saja hingga Milly akhirnya sudah duduk di hadapannya dan keduanya sudah bersiap-siap menyantap sarapan tersebut. "Ayo makan, kenapa diam saja?" tanya Milly setelah melihat Boy yang masih mengamati makanannya. Tanpa banyak bicara, Boy akhirnya memakan sarapan di hadapannya. Keduanya sarapan dalam diam dengan keadaan yang canggung. Entah kenapa Milly jadi merasa bersalah dengan sikap Boy yang tiba-tiba menjadi pendiam seperti ini. Pada akhirnya, Milly membuka suaranya. "Kamu gak kerja?" tanya Milly kemudian. "Kenapa? Kamu mau ngusir aku dari sini?" Boy bertanya balik dengan nada tajam. Bukannya gitu. Aku juga mau kerja setelah ini." "Ya sudah, kita berangkat bareng-bareng." Boy, kupikir..." "Oh iya, aku lupa. Kita sedang nyembunyiin pernikahan kita," sindir Boy kemudian. Entah kenapa rasanya Boy ingin marah-marah dengan Milly, sedangkan Milly sendiri tidak tahu harus berbuat apa. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu di rumah sakit nanti sore." "Buat apa?" tanya Boy kemudian. "Aku akan memeriksakan kandunganku." Boy sempat tertegun. "Apa perbuatanku tadi pagi mengganggumu?" tanya Boy dengan sungguh-sungguh. "Kamu merasa sakit?" Tiba-tiba saja Boy merasa khawatir. Enggak kok. Dan sejauh yang aku tahu, dokter tidak melarang aktivitas seperti tadi pagi." Milly menjawab pertanyaan Boy dengan wajah yang sudah merah padam. Melihat Milly yang tampak malu-malu membuat Boy ikut merasa malu karena ulahnya menjelang pagi tadi. Astaga, Boy tak pernah kehilangan kendali diri seperti tadi pagi. Benar-benar gila. Maaf, sudah ngelakuin itu." Boy akhirnya meminta maaf dan suasana menjadi semakin canggung dibuatnya karena mereka mulai membahas apa yang mereka lakukan tadi pagi. Nggak apa-apa kok." Milly mengusap tengkuknya sendiri. "Sebenarnya sudah sewajarnya kalau kita..."
Milly menggantung kalimatnya. Dia tidak tahu kenapa malah membahas tentang hal ini dengan Boy. Kupikir kita perlu benerin kontraknya. Ucapan Boy itu membuat Milly menatap ke arah Boy seketika. Mau benerin gimana? Tanya Milly kemudian. Nanti deh, aku tanya-tanya sama pengacaraku. Yang penting kita sama-sama tahu kalau Boy ragu mengatakannya. Dia berdehem sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kalau hal itu wajar dilakukan. Akhirnya Boy melanjutkan kalimatnya. Iya, hanya itu jawaban Milly. Dia kembali menyantap makanannya dan berharap bahwa mereka tak akan membahas hal ini lagi karena rasa canggung yang benar-benar membunuhnya. Ya sudah, ayo kita habiskan sarapannya biar bisa segera berangkat kerja, ajak Boy. Milly hanya menganggukkan kepalanya. Suasana akhirnya sedikit mencair, meski masih terasa kecanggungan yang tak biasa. Setidaknya tak ada lagi ketegangan di antara mereka berdua. Gila lo Boy, jadi lo datangin dia ke rumahnya terus minta jatah? Andre bertanya sembari berseru keras. Boy tak menanggapi. Dia memang baru saja menceritakan apa yang dia lakukan pada Milly dengan Andre, karena Boy sendiri bingung dengan apa yang dirasakannya. Perasaan itu tiba-tiba muncul begitu saja. Hasrat akan menyentuh tubuh Milly seakan tak dapat dikendalikan. Jujur saja, setelah melakukan maraton tadi pagi, hasrat itu semakin berkobar dalam diri Boy. Seolah-olah Boy ingin selalu melakukan hal itu dengan Milly. Benar-benar tak masuk akal. Gue gak mau bahas hal itu. Gue cuma mau tanya sama lo, apa yang gue rasain ini masuk akal? Tanya Boy kemudian. Dia setengah kesal karena tampaknya Andre malah sedikit mengoloknya. Masuk akal aja sih. Namanya juga cewek sama cowok berada dalam satu ruangan yang sama, satu ranjang yang sama, dan saat itu lo lagi kehujanan, kebasahan, kedinginan. Tiba-tiba lo pengen sesuatu yang menghangatkan lo. Masalahnya gak sesederhana itu, Andre. Boy mendesah panjang. Jika memang Boy hanya butuh kehangatan, mungkin Boy akan memaklumi keinginannya itu. Masalahnya adalah bahwa bukan saat itu saja dia menginginkan diri Milly. Setelahnya, Boy malah menginginkan lagi dan lagi, seakan candu dan tak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Itu bukan karena kedinginan dan butuh kehangatan. Terus, maksud lo itu gimana? Andre yang belum paham dengan apa yang dirasakan Boy akhirnya menjadi sedikit bingung. Apa yang gue rasain sama Milly itu beda. Keinginan gue atas diri dia itu rasanya asing. Gue gak pernah ngerasain hal yang seperti ini sebelumnya, bahkan dengan Clara ataupun dengan mantan-mantan gue yang lain. Lo nyesel ngerasain itu? Enggak, tapi gue kesel karena gue gak bisa ngendaliin keinginan itu. Andre mengamati Boy. Boy tampak frustrasi dengan apa yang dia lakukan. Sejauh Andre mengenal Boy, dia tidak pernah melihat Boy bersikap seperti itu. Gue jadi bingung juga nih. Oke, gini aja. Gimana kalau lo kenalin bini lo itu sama gue?
Ya siapa tahu saja gue bisa memahami hubungan kalian, ucap Andre kemudian. Boy menatap Andre seketika, menilai apa yang sebenarnya ingin dilakukan Andre. Entah kenapa membayangkan Andre mengenal Milly membuat diri Boy merasa tak nyaman. Andre jelas bukan pria biasa. Temannya ini memiliki bisnis otomotif yang sangat besar. Tampangnya juga bukan tampang biasa-biasa saja. Bisa dibilang Andre sangat tampan dan memiliki bentuk tubuh proporsional. Boy bahkan sering mengolok bahwa Andre lebih cocok sebagai seorang model. Siapapun akan terpana dengan Andre, tak terkecuali Milly. Dan membayangkan Milly terpesona dengan Andre membuat Boy tak suka. Kapan-kapan aja deh. Akhirnya Boy berusaha menolak keinginan Andre. Kenapa? Kayaknya lo gak suka kalau gue kenalan sama bini lo. Boy tampak kesulitan menjawab. Bukannya gak suka, dia maunya hubungan kami dirahasiakan dari siapapun. Ya gue akan ngerahasiain hubungan kalian. Memangnya gue akan bilang-bilang sama media? Tanya Andre kemudian. Boy jelas tahu bahwa Andre tidak akan mengatakan apapun pada siapapun. Andre bukan tipe orang yang suka membicarakan orang lain. Pria ini pendengar yang baik, dan pria ini tentunya tak memiliki waktu untuk mengurus apalagi sekedar membicarakan masalah orang. Andre mengamati Boy, kemudian dia menghela napas panjang. Ya udahlah, mungkin emang lo yang takut kalau bini lo bakal naksir sama gue, goda Andre kemudian. Boy tampak kesal menanggapi ucapan Andre tersebut. Milly gak kayak gitu. Andre berdekap seketika. Kayaknya lo kenal banget sama dia, godanya lagi. Dia pernah bilang kalau dia suka sama gue. Jadi gue gak takut kalau dia bakal suka sama lo. Itu gak mungkin. Boy mendesis tajam. Apalagi kalau dia tahu bahwa lo adalah teman gue. Milly gak akan mungkin suka sama lo. Beneran? Kok gue jadi makin penasaran ya? Entah kenapa Andre malah merasa senang sekali karena melihat Boy yang tampak terpancing karena godaannya. Nanti gue akan kenalin lo sama dia, dan saat itu tiba, lo akan tahu kalau Milly bukan cewek gampangan yang bisa digoda oleh cowok-cowok kayak lo, dengkus Boy masih dengan kesal. Sedangkan Andre malah tertawa lebar. Hahaha, oke, gue tunggu undangan lo buat ngenal bini lo, ucap Andre penuh arti. Hal tersebut benar-benar membuat Boy merasa tak nyaman. Sial, kenapa memangnya? Kenapa tiba-tiba dia tak suka membayangkan bahwa Milly akan mengenal Andre? Memangnya kenapa kalau mereka saling mengenal? Boy tak tahu. Boy hanya merasa tak suka, dan dia tak bisa menjelaskan perasaan ketidaksukaannya tersebut. Bersambung, nantikan episode 15-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, info penting nih bagi kalian yang ingin mengkoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook ya. Silahkan cari saja di sana dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana ya. Terima kasih, bye-bye.